Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, tidak berkumpul suatu kaum, suatu umat di suatu majelis, di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihimul kitab, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, dilanjutkan dengan bertadarus. Ini tadarus namanya. Kajian-kajian agama tadarus. Maka kata Rasul, jika ada majlis seperti itu, pertama nazzalahus sakinah, Allah akan turunkan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu ketenangan. Siapa yang ingin tenang, kumpul di masjid, kumpul di majlis ilmu, majlis zikir. Dia akan senang, dia akan tenang, dia akan sukses. Suksesnya kata orang tangguh, sukses dunia, sukses akhirat. Karena itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Dan hanya orang yang berimanlah yang berada, yang kumpul, yang semangat, istiqomah seperti ini. Dan iman itu harus dijaga, karena iman itu mempunyai nilai yang sangat tak ternilai, sangat tinggi. Ini harus kita ketahui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, harga iman. Ada yang tahu berapa harga iman? Kira-kira berapa, Mas? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Maidah 36. Boleh dibuka. Saya ngaji nggak mau ngarang-ngarang, Pak. Kalau ngaji ngarang-ngarang kayaknya khawatir itu dari setan. Di dalam Al-Maidah 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an la yuftaduna min 'adabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum walahum 'adzabun 'alim. Sekiranya orang-orang yang kafir,
Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Orang lain ada yang punya dia semuanya. Tapi apa kata Allah? Kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan disiksa. Semua itu ma tuqbila minhum, tidak akan diterima. Tidak akan bisa ditebus walaupun dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tetap bagi mereka ada benalim, siksa yang sangat pedih. Dunia tak ternilai di hadapan Allah, tidak ada nilainya. Dan sebuah hadis dikatakan seandainya dunia bernilai sebelah sayap nyamuk saja beratnya, Pak, kata Allah, tak akan kuberikan kepada orang-orang yang kafir. Bahkan dalam ayat hadis lain terangkan ad-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat. Kehidupan dunia ini dilaknat. Illa bil ibadah, terkecuali yang dipakai ibadah. Umur kita dilaknat sama Allah kalau cuma dipakai tidur melulu. Kalau tidak digunakan ibadah, kata Rasul, kullu adah ibadah, jadikanlah setiap detik dalam kehidupanmu ibadah. Rugi sekali kalau kita tidak ibadah kepada Allah. Bahkan mengenai tentang iman di dalam ayat lain diterangkan, Al-Imran, dalam surat Al-Imran 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun la yuqbalu min ahadin mil'ul ardi dahaban. Seandainya orang-orang yang kafir mati dalam kekufurannya, murkanya Allah nggak bakal bisa ditebus, walaupun ditebus dengan mil'ul ardi dahaban, emas sepenuh bumi. Masya Allah, ini nggak main-main harga iman. Makanya kita jangan pernah silau dengan orang yang tidak beriman. Hartanya, bahasa Sunda lubak libuk teka lebok, buruk dijuru buruk dipantok, malayah di tengah iman. Banyak banget, nggak usah silau. Karena di hadapan Allah tidak mempunyai nilai apa-apa kalau tidak digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kultum kali ini saya akan menyampaikan amal soleh yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam soleh. Man amila amalan shalihan wa huwa mu'minun, dalam Al-Quran, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh dari seorang mukmin atau mukminat, maka dia akan diberikan penghidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kaya yang baik. Jadi orang kismin yang baik. Loh, jadi orang yang baik. Di dalam surat At-Taubah, amalan orang yang bisa memasukkan dalam surganya Allah, At-Taubah 110, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah, kata Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli, telah menukar dari orang-orang yang beriman hartanya, dirinya, dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya? Ayat berikutnya, at-taibun, mereka banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu beristighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar atas segala salah dan dosa hilaf yang telah dilakukan pada waktu-waktu yang lalu. Sampai-sampai diterangkan Rasul saja orang yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah, istighfarnya tidak kurang dari 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Rasul yang sudah dijamin dosanya, sudah dijamin diampuni Allah, surga sudah ada stempelnya buat beliau, tapi istighfarnya Masya Allah. Lah kita yang tidak ada jaminan tidak ada jaminan itu, kita harus lebih daripada Rasul. Kalau kita menginginkan kebahagiaan. Kemudian kita jangan juga sampai menyalahkan kepada Allah tentang ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Bukan kalau saya sama saya, tapi kenapa saya selalu sakit, saya susah. Ingat Bapak Ibu, ujian-ujian yang terberat itu justru diberikan kepada ulul azmi, pada orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan Allah. Justru ujiannya lebih berat, kita nggak ada apa-apanya. Siapa yang terberat? Nabi Nuh diuji sama Allah, Nabi Ibrahim diuji sama Allah, Nabi Musa diuji sama Allah, Nabi Isa diuji sama Allah. Tapi ingat, Rasulullah paling berat ujiannya. Apa ujiannya? Yang pertama, usia kandungan 2 bulan ayahnya wafat. Masa kanak-kanak usia 6 tahun ibunya wafat. Usia 8 tahun kakeknya wafat. Ketika beliau sudah berkeluarga 7 putra putrinya, hanya 1 yang ada wafat yang benar. Bayangkan siapa yang benar? Ada Abdullah, Rahim, Zainab, Bukoya, Ummu Kulsum, yang ada cuma Fatih. Artinya kesedihan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lulus dari ujian-ujian itu, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, banyak-banyaklah kita beristighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena kata Rasul, yang namanya manusia kullu bani Adam khata'un. Yang namanya anak Adam itu salahnya banyak. Salah kepada Allah, salah kepada pasangan hidup, salah sama tetangga, banyak sekali kesalahan. Makanya yang terbaik adalah at-taibun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bahkan di dalam ayat lain diterangkan bahwa istighfar itu adalah pembuka rezeki. Dalam surat An-Nur diterangkan, faqultu astaghfiru rabbakum fa innahu ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alukum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, niscaya Allah ampuni segala dosa-dosamu. Yursilis samaa'a midrara, Allah akan turunkan hujan yang deras. Dengan hujan itu rizki akan datang, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh, sumur akan penuh dengan air. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan rizki yang banyak juga putra-putri yang soleh dan soleha, dan Allah akan ciptakan, jadikan kebun-kebun yang indah.
Itu wasilahnya adalah istighfar. Bahkan dalam ayat lain terangkan Allah tidak akan menyiksa seseorang selama orang itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan membuat susah, Allah tidak akan membuat sengsara bagi siapapun orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis, man lazimal istighfar kharajallahu min kulli hammin farajin. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, dia akan dikeluarkan dari berbagai macam kesusahan kepada kemudahan. Man lazimal istighfar kharajallahu min kulli dhikin makhrajan. Ini yang kedua. Siapa orang yang banyak beristighfar, dia akan dikeluarkan dari berbagai macam kesempitan kepada kelampangan. Mudah kita mau sholat subuh, banyak kan yang sempit. Mudah kita mau bersedekah, mudah kita mau berkorban, mudah kita mau ke Mekah, baik umrah maupun haji. Tapi itu apa itu? Istighfar. Banyak sekali orang hanya dengan ibadah kepada Allah, tahu-tahunya ada seseorang, kamu berangkat umrah ya, kabarnya beliau itu, ya. Bahkan kemarin saya kumpul sama ibu wali kota, ada sedikit makan-makan, ditunjuk Ustaz, besok dampingin anak saya untuk umrah. Makanya saya, alhamdulillah. Itu orang yang istighfar itu kan keluar dari macam kesempitan. Sempit untuk beribadah, susah untuk beribadah, susah untuk bersedekah. Banyak istighfar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya tentang istighfar, man lazimal istighfar razaqallahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang banyak beristighfar, Allah akan berikan rezeki dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Tahu-tahunya ini wasilah istighfar. Yang kedua, amal soleh yang dapat menghantarkan kepada kebahagiaan surganya Allah setelah istighfar. Dalam ayat itu terangkan al-hamidun, selalu memuji Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang segala-galanya. Kita mah kecil, nggak ada apa-apanya. Kenapa kita pengen dipuji orang? Oh paling hebat, oh paling jahat. Karena semuanya alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada pada diri kita cuma kekurangan, kealfaan. Makanya tadi harus banyak beristighfar. Karena kita adalah yang maha lemah, yang maha salah, yang maha obatnya adalah aksiru istighfar, perbanyak beristighfar. Yang kedua, perbanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada pujian lain, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mengenai hal ini Rasul SAW bersabda, kalimatani hafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat enteng, gampang diucapkannya, tapi sangat berat timbangannya. Apa itu? Ya tadi memuji tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Barang siapa yang baca subhanallah, dosa-dosanya akan diampuni Allah. Siapa orang baca alhamdulillah, rezekinya bakal ditambah. Itu hadis kan? Barang siapa orang yang berucap
La ilaha illallah wallahu akbar, iman akan ditanamkan di dalam hati. Makanya perbanyak tasbih. Yang ketiga, amalan yang terbaik itu adalah al-abidun, selalu beribadah. Berlupa Allah berikan rezeki itu setelah ibadah. Allah berikan rezeki itu setelah sholat. Allah berikan rezeki setelah istighfar. Allah berikan rezeki setelah ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi rezeki itu ada setelah ibadah. Orang yang ibadah rezekinya banyak, awas. Di dalam agama itu ada yang namanya rezeki nikmat dari Allah, ada juga yang namanya istidraj. Istidraj apa? Oh, mau di dunia makan tuh, ambil tuh, tapi nanti dia akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang terbaik ya yang ada di dalam rukun Islam. Mahwal Islam, kata seseorang yang sangat tampan, putih bajunya, hitam rambutnya. Tiba-tiba datang seseorang mendekat Rasulullah, dengkulnya bahkan disenderkan di dengkulnya Rasulullah, dan dia bertanya, ya Rasulullah, mahwal Islam, apa Islam itu? Rasul jawab, Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, aqamus shalah wa ataz zakah. Islam itu adalah kamu mengucapkan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Jadi amalan yang terbaik adalah ibadah. Ibadah yang terbaik yaitu salat, yang kemarin dalam pertemuan disampaikan tentang keutamaan salat. Sholat itu rasul ibadah, kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kuncinya dalam keselamatan. Sholat itu tiang agama banyak sekali. Sholat, zakat, puasa. Dan di dalam hadis lain, ibadah terbaik itu man arada ayat zuwa min adzabil qabri ayyulazima bi arba'ati asya. Siapa orang ingin selamat ketika menghadap Allah, bekelim diri dengan 4 perkara. Perkara pertama, rajin mengaji. Itu ayat tadi yang di bawah 5. Wajari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arba'as samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera kebaikan, jangan dinanti-nanti. Dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan tunggu-tunggu, berangkat. Jangan pikir-pikir. Perintah Allah yang enggak perlu dipikirin. Ketika Allah perintahkan Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Apa Nabi Musa berpikir dulu, untuk apa ya Allah dipukulin? Enggak. Orang yang tak langsung dipukulin, dan keluar mukjizat dari Allah, laut langsung terbuka. Artinya ketika perintah jangan dipikir-pikir, jangan dilogika-logika. Allah panggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata Allah, sholat biar kamu beruntung. Artinya apa? Yang enggak sholat enggak beruntung, rugi. Rugi di mana? Ya rugi dunianya, rugi akhiratnya, rugi. Buat apa harta yang banyak kalau istrinya nakal, anaknya narkoboy? Buat apa? Ada gunanya. Ibadah yang terbaik yang pertama sholat, yang kedua pengajian. Ngaji itu harus segera. Khawatir kita belum ngaji, belum beramal soleh, ijro ilmu belum datang. Fa'idha ja'a ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. La sorfan wa la adlan, gak bisa ditawar-tawar kata Allah.
Nanti Israel matinya habis nikahin anak orang iso. Nanti habis wisuda nggak bisa. Makanya bahasa Allah la sorfan wala addan, masalah kematian ajal itu orang iso ditawar-tawar. Makanya sebelum hal itu datang, wasyanimu segera sholat, segera puasa, segera zakat, segera umroh, segera haji kalau kita mampu, kalau kita ada. Kemudian selanjutnya amalan terbaik itu setelah ibadah as-saihun. As-saihun ada yang bilang melancong, Pak. Kan sudah ada saudara kita yang keliling ke masjid-masjid, ya kan? 3 hari di masjid ini, 3 hari di masjid sono, yang ada. As-saihun selalu berkeliling. Ada juga keterangan menerangkan asyaim itu banyak menahan diri berpuasa. Makanya Rasul itu puasa Senin dan Kamis. Tapi kalau Nabi Adam puasanya 13, 14, 15. Kalau Nabi Daud puasanya sehari buka, sehari buka puasa. Kita tinggal pilih yang mana. Saya mau tiap hari, enggak ada dasarnya kalau tiap hari, Pak. Ambil amalan-amalan itu yang ada dasar-dasarnya. Ikut Nabi Muhammad Senin Kemis, ikut Nabi Adam 13, 14, 15, ikut Nabi Daud sekali sehari buka, sehari baca. As-saihun menahan diri. Jangan ngikutin hawa nafsu. Karena orang yang terburuk itu kata Allah dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Orang yang paling buruk itu kata Allah, orang yang suka ninggalin sholat. Yang kedua adalah orang yang suka memperturut hawa nafsu. Dengar suara azan bukannya ke masjid malah tarik sedikit. Karena hawa nafsu. Yang selanjutnya adalah asyajidun ar-raqi'un, sujud, ruku. Artinya sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka dalam hadis, siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, dia akan dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang rawatibnya? Yang sunnah yang termasuk dalam hadis itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12. Lakukan itu, insyaallah kita akan berikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah asajirun. Kemudian yang selanjutnya amalan yang terbaik itu adalah al-amiluna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Berdakwah. Saya enggak pintar, saya enggak pesantren. Dakwah. Enggak perlu pesantren dulu. Enggak perlu pintar dulu. Balighanni walau ayat. Sampaikan oleh walaupun kamu cuma hafal 1 ayat, saya cuma baca Al-Fatihah, dakwahkan Al-Fatihah. Saya cuma hafal qul, dakwahkan qul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan orang yang tidak mampu sekemampuannya. Punya harta, sedekah dengan hartanya. Punya tenaga, sedekah dengan tenaganya. Punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Hadis itu, man kana lahu malan falyatasaddaq bimali. Man kana lahu ilman falyatasaddaq bi ilmi. Man kana lahu quwwatan falyatasaddaq bi quwwah. Nggak ada yang tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Dan kita kalau melihat kemungkaran, usahakan cegah sama kita.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa orang melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Masa kalau anak enggak sholat kita, tangan kita enggak bisa? Bisa kan kalau untuk anak kita? Tapi secara garis besar yang bisa merubah dengan tangan itu adalah pemerintah. Tapi bagi kita, keluarga, anak kita enggak sholat bisa langsung nanti ikut sholat. Fa'ilam yastati Pak bilisani, siapa orang yang tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, bawa tu jadi nasihatin. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Siapa yang tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Artinya apa? Jangan pernah setuju dengan kesalahan-kesalahan. Tapi itu fahuwa ad'aful iman, itu orang yang paling lemah iman. Ngomong aja nggak bisa sama anak, ngomong aja nggak bisa sama istri, lemah banget ini. Dan yang terakhir dari ayat itu, wa yuhafiduna li hududillah, senantiasa menjaga hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Akhir ayat, wa basyiril mukminin, orang yang demikian tadi, yang selalu beristighfar, selalu memuji, selalu ibadah, selalu menahan diri atau puasa, selalu ruku, sujud, selalu berdakwah dan menjaga hukumnya Allah, mereka adalah wabasyirul mukminin, orang yang beriman yang sukses, orang yang beriman yang berbahagia. Silahkan dibuka tuh Al-Qur'annya atau obat 110-111. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bukan nasihati bapak-bapak, saya ngapalin aja, ngapalin materi, karena nanti saya juga mau coba mantra timur bersama pemiliknya Grup Sukoharjo. Ada Ustaz Puji Sartono namanya. Beliau itu adalah orang tukang dakwah, Ustaz di Arabnya di 11 tahun, salah satu pemilik rumah sakit Grup Sukoharjo, sangat terbesar di beliau, dan sekarang juga beliau itu anggota DPR provinsi. Saya sering kalau ada ceramah-ceramah diajak beliau atau mengajak beliau. Kalau diajak beliau, mengajak beliau, udah dijamin segala-galanya. Dari tempat ceramah nggak perlu pakai amplop-amplopan, saya juga begitu, nggak ada yang amplopin tuh aja. Makanya kalau saya ada masalah dengan Grup Sukoharjo, biasanya langsung kontak beliau. Kemarin ada keluarga yang kecelakaan, mau masuk ICU penuh Pak, kontak beliau, Ustaz Afwan, anak tolong nih mau masuk ICU di Grup Sukoharjo penuh. Begitu telepon beliau langsung ada masuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin Allah, saya yakin kalau ada kesalahan atas diri saya, kalau ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam